Halo guys, kembali lagi di channel Goks Banget. Kali ini, gua akan ngebahas peristiwa naas yang baru-baru ini terjadi, yaitu kecelakaan dari maskapai dari negara Korea, Jeju Air. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Di sini gua akan mencoba menjelaskan berdasarkan dari video Brian Murray dan juga beberapa pendapatnya. Nah, kita akan membahas seberapa cepat sih sebetulnya pesawat Jeju Air ini ketika touchdown, tanpa landing gear dan flaps. Jadi, pesawat ini berangkat dari bandara sekitaran Bangkok dan akan mendarat di Muan, Korea Selatan. Jadi, dari hasil report sebenarnya, pesawat ini berangkat dengan kondisi prima atau tanpa kendala apapun, sampai terjadinya kecelakaan ini. Nah, jenis pesawat ini yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah jenis Boeing 737-800, yang pertama kali terbang pada tahun 2009 di maskapai Ryanair. Sampai akhirnya di tahun 2017, yang lalu unit ini dijual ke maskapai Jeju Air. Dan bandara destinasi Korea Selatan ini memang seringkali terjadi insiden bird strike atau tabrakan dengan burung. Oke, kita masuk kepada urutan sebelum kecelakaan terjadi. Jadi, pada pukul 8.54, pesawat Jeju Air melakukan percobaan pendaratan pertama di runway 1 yang mengarah ke utara. Nah, tapi percobaan tersebut gagal. Jadi pilot membatalkan pendaratan yang dilanjutkan dengan go around atau memutar pesawat kembali. Sekitar pukul 8.57, kru pesawat diberikan peringatan mengenai ada peningkatan aktivitas burung di sekitar area ini. Nah, 1 menit kemudian, pesawat mendeklarasikan keadaan emergensi atau darurat. Dan 6 menit kemudian, atau sekitar jam 9.03, pesawat mencoba kembali pendaratan darurat di runway 19. Nah, runway ini posisinya berada di selatan. Jadi posisinya ini benar-benar berlawanan dengan percobaan pendaratan pertama tadi yang posisinya mengarah ke utara. Nah, disinilah pesawat mendarat di sepanjang runway dan akhirnya menabrak dinding di ujung landasan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai klip yang ini ketika ada burung menabrak pesawat. Video ini diambil dari posisi menghadap atas, dan yang ini diambil dari sedikit di bawah. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada pembatas kaca. Kalau dilihat dari bayangan matahari yang ada di video ini, dan juga gunung yang ada di belakang sana, kejadian ini memang terjadi sekitar pukul jam 9 pagi. Nah, video ini diambil di gedung yang kayaknya ini baru dibangun setelah tahun 2015. Karena kalau dilihat sekarang di Google Map, gedung ini belum ada. Karena terakhir diupdate itu sekitar tahun 2015-an lah. Dan gedung ini juga yang membuat pesawat harus sedikit membelokkan posisinya sebelum mendarat. Dalam video ini, si Brian ini juga mencoba mengukur berapa sih sebenarnya kecepatan pesawat Jeju Air ini ketika pendaratan. Nah, secara perkiraan, ini sekitar 44 frame per detik sebelum pesawat menabrak tembok di bagian akhir landasan. Kira-kira 1,466 detik di 30 frame per second dari video yang kedua. Nah, kalau dihitung, panjang pangkal landasan itu sekitar 121,43 meter, yang artinya kecepatan pesawat adalah sekitar 82,81 meter per detik, atau 160,96 knots. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa pesawat ini mendarat tanpa flap? Tahu ya, flap itu bagian yang bisa dibuka tutup atau naik turun di bagian sayap pesawat. Jadi gini, ketika pilot gagal mendaratkan pesawat di percobaan pertama, prosedur yang harus dilakukan oleh pilot adalah menarik roda pendaratan dan menarik flap. Nah, kedua hal ini kembali memberikan daya angkat ke pesawat lebih cepat. Nah, tapi karena engine fail atau ada kerusakan mesin yang kemungkinan ini terjadi karena burung yang udah menabrak bagian jet pesawat ini. Harusnya, pilot mematikan mesin yang rusak ini dan hanya menggunakan satu jet yang masih berfungsi. Nah, tapi ini kayaknya nih, kemungkinan karena keadaan yang kritis ini, besar kemungkinan si pilot ini malah mematikan jet yang masih berfungsi. Nah, dan kemungkinan human error kayak gini, ini yang pertama kali ada di dunia aviasi. Jadi kalau misalnya kedua mesin jet mati, fungsi hidrolik di pesawat juga akan mati.
Jadi ngebikin nggak ada tenaga untuk menyuplai cadangan listrik untuk ngebuka roda pesawat gitu lah ya. Nah tapi sebetulnya di Boeing 787-800 ini ada backup sistemnya. Jadi dengan narik tuas yang ada di bagian kaki, nah roda pesawat ini tetap bisa keluar dengan mengandalkan ya tenaga gravitasi aja. Nah tapi ini sayangnya posisi peletakan tuas ini nggak terlalu ergonomis dan kemungkinan ini sulit banget sama si pilot untuk narik tuas ini apalagi dalam keadaan darurat dan stres yang tinggi kayak sekarang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada tembok di akhir landasan itu? Sebenarnya, hal ini dilakukan untuk membuat peralatan ILS lebih tinggi. Nah, alat ini sebetulnya sangat membantu pesawat mendarat ketika cuaca sedang jelek banget gitu, lagi hujan gitu ya. Nah, selain itu, tembok ini juga berguna untuk melindungi properti dan warga yang berada di area bandara. Nggak jauh dari tembok itu sebetulnya ada banyak bangunan-bangunan, termasuk hotel-hotel juga. Nah, saat ini, black box pesawat Jeju Air itu sudah didapatkan untuk diperiksa. Nah, gua akan update lagi beberapa waktu yang akan datang ya. See you!